Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hasmi Muzaki, Maulidia, dan Wika Ariyanti di mata kuliah kajian IPA SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang besaran dan pengukuran. Besaran dan satuan. Yang pertama ada besaran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Yang kedua ada satuan. Satuan adalah suatu perbandingan dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Lalu yang ketiga ada pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan nilai suatu besaran dengan beberapa nilai satuan besaran tersebut yang telah ditentukan. Besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan atau ditetapkan terlebih dahulu, yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada besaran lain. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Tabel besaran pokok. Yang pertama ada besaran pokok panjang dengan satuan meter disingkat M, satuan sistemnya cm disingkat cm. Yang kedua ada besaran pokok massa dengan satuan kilogram yang disingkat kg, satuan sistem gram singkatan g. Yang ketiga ada waktu dengan satuan detik atau second singkatan s, dengan satuan sistem detik second yang disingkat S. Yang keempat ada besaran pokok suhu dengan satuan Kelvin disingkat A, satuan sistem Kelvin disingkat K. Yang kelima ada besaran pokok kuat arus listrik dengan satuan ampera disingkat A, satuan sistem stat ampere singkatan stat A. Yang keenam ada intensitas cahaya dengan satuan kandela yang disingkat CD, satuan sistem kandela yang disingkat CD. Yang ketujuh ada jumlah zat dengan satuan kilomol singkatan kmol, satuan sistemnya mol yang disingkat mol. Besaran turunan. Yang pertama ada luas dengan penjabaran besaran pokok panjang kali lebar dan satuan sistem M pangkat 2. Yang kedua ada volume dengan penjabaran dari besaran pokok panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan sistem M pangkat 3. Yang ketiga ada massa jenis dengan penjabaran dari besaran pokok massa sama dengan volume dengan satuan sistem kilogram per M pangkat 3. Yang keempat ada kecepatan dengan penjabaran dari besaran pokok adalah perpindahan sama dengan waktu dengan satuan sistem M per S. Yang kelima ada percepatan dengan penjabaran dari besaran pokok kecepatan sama dengan waktu satuan sistem M per S pangkat 2. Yang keenam ada gaya dengan penjabaran dari besaran pokok massa kali percepatan dengan satuan sistem Newton kilogram M per S pangkat 2. Yang ketujuh usaha penjabaran dari besaran pokok gaya kali perpindahan satuan sistem Joule kilogram M pangkat 2 per S pangkat 2. Pada dasarnya ada dua macam satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang hasil pengukurannya sama untuk setiap orang lain yang diakui secara internasional. Contohnya kilogram, gram, sentimeter, kilometer, liter, dan derajat Celcius. Selanjutnya ada satuan tidak baku.
Satuan tidak baku adalah satuan yang hasil pengukurannya tidak sama atau setiap orang dan tidak diakui secara internasional. Contoh satuan tidak baku adalah jengkal, kaki, hasta, dan depar. Tabel satuan baku, yang pertama besaran pokok, massa, kedua panjang, ketiga waktu, keempat kuat arus, kelima suhu, keenam intensitas cahaya, tujuh jumlah zat. Satuan MKS, kilogram atau kg, meter atau m, sekon atau s, ampere atau a, Kelvin atau k, candela atau cd, dan kilomol. Satuan CGS-nya gram atau G, sentimeter atau cm, sekon atau s, Kelvin, candela, dan mol. B. Standar besaran dan satuan. Satuan standar panjang. Satuan besaran panjang berdasarkan SI atau standar internasional, yaitu dinyatakan dalam meter. Satuan standar massa internasional yang disepakati hingga saat ini adalah kilogram. Satuan standar waktu yang masih digunakan yaitu sekon. Satuan standar suhu menyatakan dingin atau panasnya suatu benda. Satuan standar suhu adalah Kelvin. Satuan standar kuat arus listrik adalah ampere. Satuan standar intensitas cahaya. Satuan SI untuk intensitas cahaya adalah candela. Satuan standar jumlah zat secara internasional ditetapkan sebagai mol atau mole. C. Sistem satuan dan notasi ilmiah hasil pengukuran. Satuan SI harus memenuhi 3 syarat, yaitu satuan itu tetap, bersifat internasional, dan mudah ditiru. Penggunaan satuan standar dan nilai hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk kelipatan baku dengan menggunakan notasi ilmiah yang lazim digunakan di dunia sains. Notasi ilmiah dinyatakan dalam satuan angka 1 sampai 10 dikalikan dengan 10 pangkat bilangan bulat. Misalnya 0,00000087 ditulis dalam bentuk notasi ilmiah sebagai 8,7 dikali 10 pangkat negatif 8. Persamaan notasi ilmiah dinyatakan sebagai berikut: A kali 10 pangkat N. Keterangannya, A yaitu bilangan satuan besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. N yaitu ordo atau pangkat. Bentuk-bentuk kelipatan, misalnya kilo, senti, mili dalam satuan digunakan untuk mengubah bilangan agar jangan terlalu besar dan terlalu kecil. C. Sistem satuan dan notasi ilmiah hasil pengukuran. Satuan SI harus memenuhi 3 syarat, yaitu satuan itu tetap, bersifat internasional, dan mudah ditiru. Penggunaan satuan standar dan nilai hasil pengukuran dinyatakan dalam bentuk kelipatan baku dengan menggunakan notasi ilmiah yang lazim digunakan di dunia sains. Notasi ilmiah dinyatakan dalam satuan angka 1 sampai 10 dikalikan dengan 10 pangkat bilangan bulat. Misalnya 0,00000087 ditulis dalam bentuk notasi ilmiah sebagai 8,7 dikali 10 pangkat negatif 8. Persamaan notasi ilmiah dinyatakan sebagai berikut: A kali 10 pangkat N. Keterangannya, A yaitu bilangan satuan besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal. N yaitu ordo atau pangkat. Bentuk-bentuk kelipatan, misalnya kilo, senti, mili dalam satuan digunakan untuk mengubah bilangan agar jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Angka penting adalah angka-angka yang diperlukan dalam suatu bilangan desimal. Untuk menyatakan ketelitian atau akurasi, alat ukur yang digunakan untuk memperoleh bilangan tersebut mulai dari angka pertama bukan 0 ke kanan dan berakhir pada angka paling kanan. Aturan angka penting.
Semua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 34,5 mempunyai 3 angka penting. Nol yang terdapat di antara dua angka bukan nol adalah angka penting. Contoh, 3,609 mempunyai 4 angka penting. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, nol yang terdapat di sebelah kiri angka bukan nol, baik di sebelah kanan maupun kiri koma desimal bukan angka penting. Contoh, 0,567 mempunyai 3 angka penting. Nol yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang dituliskan di kanan koma desimal merupakan angka penting. Contoh, 0,003560 mempunyai 4 angka penting. Pada notasi ilmiah, A kali 10 pangkat N, A adalah angka penting. Contoh, 4,8 dikali 10 pangkat 4 mempunyai 2 angka penting. Dengan kata lain, pengukuran merupakan kegiatan sehari-hari yang perlu dilakukan agar kita lebih mudah dalam menempuh kehidupan. Bayangkan, seandainya kita tidak bisa melakukan pengukuran, seperti melihat waktu, mengukur jarak, dan menimbang berat, maka kita akan selalu terlambat dalam menepati janji atau ke tempat kerja, bahkan kesulitan dalam memasak sesuai dengan resep karena tidak bisa menentukan jumlah bahan yang tepat dalam meramu masakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir pasti kita pernah melakukan pengukuran. Misalnya mengukur tinggi badan dengan mistar, pedagang beras mengukur berat beras yang dijual dengan menggunakan timbangan atau neraca, juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat dalam bekerja. Mengukur begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita perlu mengetahui cara mengukur dan alat ukur yang sesuai. Pengukuran dalam pendidikan IPA. 1. Alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer sekrom. 2. Alat ukur massa, neraca Ohaus dan neraca digital. 3. Alat ukur waktu, stopwatch. 4. Pengukuran besaran, suhu, termometer. 3. Pengukuran kuat arus listrik, ponometri atau ponometer. 6. Pengukuran intensitas cahaya, amperimeter. 7. Pengukuran jumlah zat. Pada pengukuran jumlah zat tidak menggunakan alat pengukuran, sehingga digunakan metode matematika kimia dengan rumus massa, gram dibagi dengan massa relatif umur atau senyawa yang bersangkutan. 8. Mengukur beberapa besaran turunan. Menentukan luas. Dari besaran pokok dapat diperoleh besaran turunan, dan volume luas suatu benda adalah besaran bentangan seluruh permukaan benda tersebut. Volume suatu benda adalah besar ruang yang dipengaruhi benda itu. Cara mengukur volume benda tergantung pada jenis dari bentuk geometris benda. Menentukan massa jenis. Massa jenis sebagai massa suatu benda dibagi volumenya. Besaran terkait dengan massa adalah kerapatan suatu zat dengan simbol massa jenis adalah P. RHU, alat ukur berupa neraca, meteran, pengukuran panjang, dan gelas ukur. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata lain, pengukuran merupakan kegiatan sehari-hari yang
perlu dilakukan agar kita lebih mudah dalam menempuh kehidupan. Bayangkan, seandainya kita tidak bisa melakukan pengukuran, seperti melihat waktu, mengukur jarak, dan menimbang berat, maka kita akan selalu terlambat dalam menepati janji atau ke tempat kerja, bahkan kesulitan dalam memasak sesuai dengan resep karena tidak bisa menentukan jumlah bahan yang tepat dalam meramu masakan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir pasti kita pernah melakukan pengukuran. Misalnya mengukur tinggi badan dengan mistar, pedagang beras mengukur berat beras yang dijual dengan menggunakan timbangan atau neraca, juga mengukur waktu agar kita tidak terlambat dalam bekerja. Mengukur begitu penting dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita perlu mengetahui cara mengukur dan alat ukur yang sesuai. Pengukuran dalam pendidikan IPA. 1. Alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer sekrom. 2. Alat ukur massa, neraca Ohaus dan neraca digital. 3. Alat ukur waktu, stopwatch. 4. Pengukuran besaran, suhu, termometer. 3. Pengukuran kuat arus listrik, ponometri atau ponometer. 6. Pengukuran intensitas cahaya, amperimeter. 7. Pengukuran jumlah zat. Pada pengukuran jumlah zat tidak menggunakan alat pengukuran, sehingga digunakan metode matematika kimia dengan rumus massa, gram dibagi dengan massa relatif umur atau senyawa yang bersangkutan. 8. Mengukur beberapa besaran turunan. Menentukan luas. Dari besaran pokok dapat diperoleh besaran turunan, dan volume luas suatu benda adalah besaran bentangan seluruh permukaan benda tersebut. Volume suatu benda adalah besar ruang yang dipengaruhi benda itu. Cara mengukur volume benda tergantung pada jenis dari bentuk geometris benda. Menentukan massa jenis. Massa jenis sebagai massa suatu benda dibagi volumenya. Besaran terkait dengan massa adalah kerapatan suatu zat dengan simbol massa jenis adalah P. RHU, alat ukur berupa neraca, meteran, pengukuran panjang, dan gelas ukur. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.